Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok obat kelas Agroteknologi A angkatan 2020 dengan anggota yang pertama ada Nilna Murobia Hamidah dengan NPM 05, Fiorentina Cahaya Rizky dengan NPM 06, Fitriah dengan NPM 24, Denis Fitriasari dengan NPM 25, Antono Lanjar Patoman dengan NPM 28, Maharani Putri Salsabila dengan NPM 34, Nur Lailatun Nikmah dengan NPM 39, dan ada dari MBKM dengan NPM 2199000227, Rima Asi Agustina Napitulu. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit bercak daun dan hama lalat rimpang pada tanaman kunyit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Tanaman kunyit dengan penyakit bercak daun seperti gambar di samping ini. Gejala awal penyakit tersebut berupa bercak kecil bahkan besar pada daun yang muda atau tua. Nah, bercak ini selanjutnya meluas menjadi berwarna coklat hingga keabu-abuan. Nah, bagian tengahnya berwarna putih sehingga bagian tengahnya itu menjadi tipis hingga robek. Akhirnya daun menjadi kering dan rebah ke tanah atau berguguran seperti itu. Nah, bercak tersebut dikelilingi oleh daerah yang bernama halo yang warnanya itu kuning. Bercak tersebut pada gejala yang selanjutnya akan bersatu membentuk bercak memanjang yang tidak beraturan. Nah, jamur ini memproduksi metabolik toksik yang menyebabkan daun bisa menjadi nekrosis. Selanjutnya yaitu bioekologi jamur kolektori. Cukum capsicum, penyebab penyakit bercak daun pada tanaman kunyit. Yang pertama yaitu Conidia berkecambah membentuk tabung kecambah yang disebut apresorium. Perkecambahan Conidia dan perkembangan apresorium terjadi pada kelembapan 95 hingga 100% dan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Pada kondisi normal, Conidia menyebar melalui hujan yang menutupi permukaan tanaman dan berpotensi menyebabkan penyakit setelah 7 hari. Kemudian, selama periode basah, apresorium memproduksi Conidia sekunder yang akan menyebabkan penyebaran sekunder dari satu bagian tanaman ke bagian tanaman lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada penyebaran penyakit bercak daun. Penyebaran ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada rimpang, tanah, udara, percikan air hujan, dan yang terakhir ada secara langsung melalui daun yang terinfeksi. Berikutnya yaitu pengendalian. Pengendalian yang pertama yaitu menggunakan bibit yang sehat berasal dari daerah yang bebas penyakit tersebut. Kemudian rimpang harus direndam dalam larutan fungisida selama 30 menit dan harus dikering-anginkan sebelum ditanam. Berikutnya yaitu penyemprotan tanaman dengan fungisida sekali dalam 2 minggu. Lalu daun yang terinfeksi harus diambil dan dimusnahkan untuk mengurangi sumber inokulum. Kemudian menggunakan teknik budidaya tumpang sari dan rotasi tanaman. Dan yang terakhir yaitu penggunaan varietas yang tahan. Nah, untuk selanjutnya ada hama lalat rimpang. Jadi serangan lalat rimpang Mimegralla coeruleifrons ini sering bersamaan dengan serangan penyakit layu sehingga dapat mempercepat kerusakan rimpang. Selain itu, serangan lalat ini juga berasosiasi dengan serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang rimpang. Nah, kerusakan rimpang ini disebabkan oleh lalat rimpang yang termasuk serangga tular tanah di mana hidup pada kondisi yang lembab dan panas dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan lalat ini terjadi dalam beberapa stadia yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Jadi telurnya di dalam tanah, serasa, batang bawah, rimpang yang busuk, dan seperti bulir beras. Lalat betina mampu bertelur hingga 300 butir dan rata-rata
136 butir. Setelah dewasa, lalat keluar dari rimpang. Masa telur, larva, dan pupa berlangsung berturut-turut yaitu 2-4, 9 Kemudian bagaimana lalat rimpang ini menyebar? Pertama, infeksi patogen dan serangga hama dapat terjadi sejak tanaman masih di lapangan. Patogen yang berada dalam tanah, soilborne, dapat bertahan hidup tanpa tanaman inang utama dengan berasosiasi dalam partikel tanah, bahan organik, dan gulma. Pada kondisi lingkungan yang kondusif untuk perkembangannya, seperti lembab dan panas, kebanyakan patogen tular tanah akan terangsang aktivitasnya oleh eksudat akar, kemudian menginfeksi akar melalui lubang alami atau titik munculnya akar lateral, atau luka akibat infeksi nematoda dan serangga. Setelah berhasil menetrasi akar, patogen akan berkembang biak dalam jaringan tanaman, kemudian menyebar ke pangkal batang bagian tanaman lainnya sampai akhirnya mati. Nah, penyebaran patogen ini yang menarik serangga alat rimpang tersebut. Yang selanjutnya ada serangan. Rimpang menyerang dengan membuat luka pada tanaman kunyit, menggigit dan menusuk rimpang pada kunyit sehingga membantu bakteri untuk menginfeksi dan masuk ke dalam jaringan tanaman kunyit serta dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan kering. Tipe mulut yang menusuk dan menggigit menurut Modaningrat 2021. Stadia dari lalat rimpang yang merusak ialah pada stadia larva. Larva dari lalat ini memakan rimpang bagian dalam dan yang bagian luar terlihat utuh. Sebesar 25% karena menyerang bagian tanaman yang utama yaitu rimpangnya. Untuk selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian lalat rimpang pada tanaman kunyit yaitu yang pertama menggunakan benih unggul atau varietas-varietas tahan. Kemudian yang kedua yaitu mengusahakan pertumbuhan tanaman sehat. Yang ketiga yaitu menerapkan teknik-teknik budidaya standar dengan pupuk organik, mulsa, pengelolaan tanah, jarak tanam, monitoring, sanitasi, dan penyiangan gulma, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan rotasi tanaman yang berbeda famili agar tidak menjadi inang yang sama bagi OPT. Yang kelima yaitu memanfaatkan semaksimal mungkin musuh-musuh alami dari OPT hama lalat rimpang. Yang keenam yaitu menggunakan pengendalian fisik atau mekanik. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pestisida alami, baik itu berupa pestisida nabati, pestisida hayati, ataupun bahan mineral, seperti belerang atau yang lainnya. Demikian penjelasan kami terkait penyakit bercak daun dan hama lalat rimpang pada tanaman kunyit. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.